Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 210304295 dari kelas 4 Reka MGT 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu materi pembelajaran mengenai budaya organisasi untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sutrisno 2010, budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang di dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasi. Organisasi memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, khususnya kinerja pegawai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peran budaya organisasi adalah sebagai alat untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan sumber daya organisasional, dan juga sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan organisasi. Budaya organisasi mencakup aspek yang lebih luas dan lebih mendalam, dan justru menjadi suatu dasar bagi terciptanya suatu iklim organisasi yang ideal. Orang tidak dapat mengubah budaya perusahaan sendirian, tetapi pemimpin yang kuat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap budaya. Seseorang pemimpin perusahaan yang kuat tentu saja dapat memberikan dampak signifikan terhadap budaya perusahaan. Dan bila kita bergabung dengan perusahaan yang mempunyai budaya dengan nilai-nilai yang membuat kita tidak nyaman, akan menimbulkan konflik nilai untuk hal yang baik maupun yang buruk. Fungsi budaya organisasi. Budaya berfungsi mengatasi permasalahan integrasi internal dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan anggota organisasi untuk berbahasa, berkomunikasi, kesepakatan atau konsensus internal, kekuasaan dan aturannya, hubungan anggota organisasi atau karyawan, serta imbalan dan sanksi. Dari budaya organisasi ini diantaranya, yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan. Meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi seluruh anggotanya. Rasa kepemilikan berarti penerimaan sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Yang kedua, alat untuk mengorganisir. Sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota atau karyawan suatu perusahaan, maksudnya mengorganisasi atau mengatur suatu kelompok agar membentuk satu kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan organisasi. Meningkatkan kekuatan kualitas suatu organisasi melalui nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam budaya organisasi tersebut, dan sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar tepat mengenai tutur kata dan tingkah laku para anggotanya. Yang keempat, mengontrol perilaku. Fungsi budaya organisasi sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku setiap anggota di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Yang kelima, mendorong kinerja anggota, yaitu membantu mendorong seluruh anggota organisasi atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi,
Jadi, mereka lebih sadar bahwa kepentingan bersama harus lebih diprioritaskan. Dan yang keenam, menentukan tujuan organisasi, yaitu sebagai alat untuk menentukan arah atau hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak. Tujuannya adalah penjabaran dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan. Peran penting budaya organisasi di sebuah perusahaan. Penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki budaya yang kuat, karena jika sebuah organisasi memiliki budaya kuat, para karyawan akan memberikan kesetiaan yang lebih besar ketimbang para karyawan dalam organisasi yang memiliki budaya yang lemah. Dari sebuah penelitian juga terungkap bahwa budaya organisasi yang kuat cenderung memperlihatkan hubungan dengan kinerja organisasi yang baik dan tidak sulit untuk memahami hal ini. Bila nilai-nilai pokok organisasi dapat dipahami secara jelas dan diterima secara luas, para karyawan akan mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diharapkan dari diri mereka, sehingga mereka selalu dapat bergerak dengan cepat untuk mengatasi berbagai masalah yang kesamaan perbedaan budaya organisasi. Pembentukan budaya memungkinkan makhluk hidup menyesuaikan pada memperoleh atribut budaya seperti berbahasa dan organisasi kelompok. Meskipun budaya individu sering sangat berbeda karena perbedaan iklim dan geografis, semua budaya mempunyai prinsip yang sama. Di antara budaya organisasi menunjukkan adanya kesamaan dalam sifat-sifat, namun di sisi lain juga menampakkan adanya perbedaan-perbedaan minimal. Nilai budaya organisasi di dalam sebuah perusahaan. Menurut ahli Wiener, 1984 mengatakan bahwa masa mendatang ditandai oleh kompetisi global dan perusahaan yang sukses ialah yang mampu mengelola budaya baru dengan nilai-nilai yang mengembangkan perilaku ke arah keberhasilan yang kompetitif. Kita sedang memasuki era baru dan peradaban baru yang bersifat global, saling tergantung, saling bersaing, yang ditandai oleh yang pertama, motivasi berdasarkan atas imbalan materi saja, semakin tidak membadai. Yang kedua, sifat-sifat pekerjaan menjadi kurang fisikal, dalam arti kurang menyadarkan pada kekuatan fisik semata-mata, melainkan lebih banyak bersifat kognitif. Dan yang ketiga, pada masa sekarang karyawan mempunyai banyak pilihan yang lebih luas daripada sebelumnya. Pun pilihan manajer dan karyawan dalam mempertahankan budaya organisasi. Proses pertumbuhan dan perkembangannya budaya organisasi melalui proses panjang dan penuh tantangan. Budaya organisasi bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dinamis. Melainkan organisasi tersebut berpengaruh pada keberadaan budaya organisasi. Data yang informasi dari lapangan menunjukkan karakteristik budaya kecil atau subbudaya organisasi, yaitu menurut UHA 2013 yang pertama, pada buruh mempertahankan kualitas dan kuantitas hasil kerja untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Yang kedua, pada manajer menengah tampak bahwa posisinya menjembatani batasan atau konversasi direktur utama dengan bawahan, karyawan, pengawas, dan staf administrasi. Dan yang ketiga, pada direktur utama dan komisaris bekerja keras untuk merebut pasar global, namun tetap mempertahankan jiwa organisasi melalui peran sosialnya, memberdayakan ekonomi kerakyatan. Ada sejumlah cara untuk memahami budaya organisasi, yaitu menurut UHA 2013. Yang pertama, mengamati secara langsung budaya yang oleh orang luar. Yang kedua,
melakukan riset survei dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara. Yang ketiga, memeriksa dokumen organisasi. Dan yang keempat, menilai budaya organisasi secara langsung dari anggotanya. Yang D, karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi ini sebenarnya bisa terbentuk secara alami, tapi juga bisa secara buatan. Namun, secara umum, budaya organisasi ini memiliki karakteristik yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama inovasi, yang kedua perhatian pada detail, yang ketiga orientasi pada hasil, yang keempat orientasi pada anggota, yang kelima orientasi tim, yang keenam agresivitas, dan yang ketujuh stabilitas. Dan yang H, contoh penerapan adanya budaya organisasi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa contoh nyata dari budaya organisasi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu satu, anggota aparat keamanan, yang kedua perusahaan Google, dan yang ketiga perusahaan Netflix. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.